ora kuat sugih, atau dalam bahasa Indonesia tidak kuat kaya. Ada beberapa orang yang berusaha dengan keras, bekerja dengan sangat rajin, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi sukses dan kaya. Tapi kaya dan sukses tidak pernah kunjung datang dalam hidupnya. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan tidak mengizinkan. Nah, apa yang terjadi? Mungkin dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan melihat orang tersebut memiliki kelemahan dalam kekayaan. Contoh, ketika dia kaya, dia malah berbuat dosa. Ketika dia kaya, dia menjadi sombong, tinggi hati, suka merendahkan orang. Ketika dia kaya, dia malah jatuh dalam banyak dosa. Dia menjadi tidak setia, selingkuh, berzina, dan lain-lain. Makanya Allah tidak mengizinkan dia menjadi kaya. Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah sayang sama dia. Karena Allah begitu mengasihi dia. Supaya ketika dia harus menghadap tahta pengadilan Allah, hidupnya didapati berkenan dan benar di hadapan Tuhan, bukan hidup dalam dosa, sehingga dia boleh masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ora kuat sugih, tidak kuat menjadi kaya. Hidupnya mungkin pas-pasan, hidupnya mungkin sederhana, tapi itu yang terbaik, yang dalam pertimbangan Tuhan. Karena ketika hidupnya pas-pasan, hidupnya sederhana, dia menjadi orang yang baik-baik saja. Gak aneh-aneh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerendahan hati. Nah, contoh nih, saya punya teman, usianya mungkin 20 tahun di atas saya. Suatu hari ngobrol-ngobrol di mobil ini, kita dalam satu perjalanan, lalu dia bercerita, beberapa tahun yang lalu, dia pernah menjadi kaya raya. Beli rumah gedong, pekerjaannya lancar, jaya, luar biasa. Lalu saya tanya, waktu itu lu hidup benar nggak? Dan dia mengaku dengan jujur, dia selingkuh, dia punya simpenan, dia nggak setia, dia menjadi orang sombong, dia mengumbar semua nafsu bejatnya ketika dia kaya. Hari ini, dia hidup pas-pasan. Dia hidup sederhana, tapi hidupnya baik-baik saja. Dia nggak aneh-aneh, hidup yang selalu beribadah, takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak kaya. Ya, orang sejenis ini, kalau dikasih kaya malah nggak benar hidupnya. Ya, saya pikir ini menjadi pelajaran buat kita. Apakah saudara, kamu bisa dipercaya dalam kekayaan? Engkau tetap rendah hati, engkau tetap setia, engkau tetap hidup dalam kebenaran? Saya juga teringat tentang salah satu tetangga saya. Ketika waktu itu hidupnya sangat pas-pasan, sederhana, yang pria ini hidupnya baik-baik saja. Tapi suatu ketika dia mendapat warisan yang sangat besar, uang warisan dari keluarganya yang sangat besar. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan keluarganya. Dia punya mungkin 5 atau 6 anak. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya itu. Dia kawin dengan perempuan muda. Dia lupa sama keluarganya. Hidup tidak benar. Ini sekali lagi mengingatkan kita, yuk, kamu bisa dipercaya yuk. Entah diberkati, entah belum diberkati. Yuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Saya pikir itu ya. Kamu yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya, supaya itu mendukung saya terus membuat video. Siapa tahu kamu diberkati ketika saya punya video yang baru dan kamu akan ternotifikasi. Thank you.